Kesempatan ini gue mau bahas mengenai kesalahan-kesalahan fatal yang dibuat oleh Dr. Lee gitu. Walaupun apa yang dia sampaikan itu sebenarnya bermanfaat banget, tapi ada koridor-koridor yang dia langgar gitu. Sehingga yang kedua, kesalahan yang dibikin oleh Dr. Richard Lee karena dia itu sebenarnya tidak punya wewenang untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan tindakan. Nah, yang gue lihat dari kanal YouTube-nya dia dan pas dia komunikasi segala macam, itu dia ada poin kesalahannya di situ, guys. Jadi gini loh. Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue mau bahas berita yang lagi viral nih mengenai ditangkapnya Dr. Richard Lee. Sebenarnya kalau kasus Dr. Richard Lee ini udah lama sih ya. Dia itu awalnya seteru dengan Kartika Putri sih. Gara-gara ya biasa lah, itu kayak apa ya namanya ya. Dr. Richard Lee itu memberikan sebuah review pada produk yang di-endorse sama Kartika Putri, sehingga ya walaupun ada mediasi segala macam yang pada akhirnya tetap dilaporin ke Polda ya, dan Dr. Lee terbukti melanggar itu, kena pasal pencemaran nama baik gitu. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita harus banyak belajar buat ya selebgram, tiktokers ya. Kalau kalian mau nerima sebuah pekerjaan itu, nasib yang sama bisa nimpa kayak model Dr. Richard ini gitu. Nah, kesalahan-kesalahan apa sih sebenarnya yang dibuat oleh Dr. Richard sehingga dia itu bisa kena masalah seperti sekarang kayak gitu loh guys. Nah, gue mau kasih explore-nya malam ini mengenai hal itu dari sudut pandang pendapat pribadi gue ya. Dan ini bisa nimpa siapa aja gitu. Jadi kalian ya harus benar-benar mengerti. Ini di sini kita harus mengerti aturan-aturan gitu. Ya masalahnya kita kan hidup di Indonesia itu kan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang kalau kita langgar ya akibatnya ya kayak gini gitu. Menurut orang awam, orang biasa, Dr. Richard Lee ini ya memberikan wawasan pengetahuan terutama buat para gadis, buat ibu-ibu gitu. Oh iya ya, itu bahaya segala macam gitu. Dengan subscribe dia yang sangat banyak itu, apa yang dia sampaikan sangat berpengaruh guys. Otomatis ya yang punya produk itu mungkin penjualan jadi sepi atau pelanggannya jadi menurun gitu. Ada pihak yang dirugikan dalam hal ini gitu. Kesempatan ini gue mau bahas mengenai kesalahan-kesalahan fatal yang dibuat oleh Dr. Lee gitu. Walaupun apa yang dia sampaikan itu sebenarnya bermanfaat banget, tapi ada koridor-koridor yang dia langgar gitu, sehingga ya dia kena masalah seperti yang dia alamin sekarang. Nah, tapi ya, secara pendapat pribadi gue, kasus yang menjerat dia sekarang itu kan yang pertama masalah pencemaran nama baik ya. Karena awalnya kasusnya dengan Kartika Putri itu, dan yang kedua itu dia akses Instagram dia gitu. Jadi dia itu melanggar UU ITE ya. Kalau dia itu barang bukti udah disita kok masih digunakan, satu. Yang kedua juga dia menghapus barang bukti, itu yang jadi masalahnya jadi semakin berat kayak gitu. Dan otomatis video-video lama dia yang nge-review si produk itu jadi viral lagi. Dan kemarin langsung dibawa, langsung ditangkap untuk diproses karena memang ada pelanggaran fatal yang dibuat gitu. Nah, apa aja pelanggaran tersebut dan bagaimana kita sebagai seorang influencer dalam memberikan edukasi, dalam memberikan wawasan, dalam memberikan informasi itu ya nggak kena masalah kayak gitu. Nah guys, sekarang kita coba iniin dulu deh. Awal kasus itu si Dr. Lee itu kan kena masalah gara-gara pencemaran nama baik. Dia mereview sebuah produk dan produknya itu memang mengandung produk yang berbahaya dan nyinggung nama orang yang endorse kayak gitu. Sehingga orang yang di endorse itu ngerasa nggak terima, saut-sautan lah di media sosial ya, kayak di Instagramnya itu dan di YouTube. Jadi kayak semacam ya saling membantah gitu. Dan walaupun pada akhirnya diadakan sebuah mediasi, tetap nggak ada jalan keluar atau nggak ada kesepakatan yang dicapai dalam hal tersebut. Kenapa? Karena pada bulan Februari setelah dialog tersebut, Kartika Putri tetap ngelaporin si Dr. Richard Lee ini ke kepolisian kayak gitu. Nah, dari penyelidikan terbukti kalau Dr. Richard Lee ini memang melanggar yaitu tadi pencemaran nama baik. Biasalah pasal ini banyak banget digunain orang untuk menjerat orang lain. Nah,
setelah itu tiba-tiba Dr. Lee itu mengakses lagi akun Instagramnya dan dia bikin status I'm back ya, aku kembali lagi kayak gitu, intinya kayak gitu. Nah dari polisi mungkin ada yang ngelaporin juga bahwa loh kok itu akun Instagramnya dipakai lagi, padahal kan itu udah disita untuk dijadikan barang bukti. Dan parahnya ada beberapa barang bukti yang dihapus sama dokter, itu menurut polisi sih, sehingga dia langsung dijemput paksa gitu. Kenapa? Karena barang bukti juga itu udah disita, kok diakses lagi kayak gitu. Jadi nggak ada kayak orang baru dilaporin ada panggilan ke-1 nggak datang, panggilan kedua nggak datang, panggilan ketiga nggak datang, baru diproses secara hukum dengan dipanggil paksa. Tapi ini kan nggak dia langsung, karena memang ada keberlanjutan kisah sebelumnya kayak gitu. Nah, sekarang yang mau gue bahas adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Dr. Lee. Yang pertama itu kesalahan dia adalah karena tinggal di Indonesia. Iya, jadi gini loh. Kita kan tinggal di Indonesia, ada aturan, ada ketentuan, ada semacam itulah gitu. Yang pada akhirnya setiap orang itu ada batasan untuk bisa melakukan sesuatu. Dan kita nggak boleh keluar dari batasan-batasan tersebut. Nah, kalau kita keluar dari batasan tersebut, ya otomatis kita bisa dikenain semacam pasal-pasal kesalahan, pasal-pasal pelanggaran kayak gitu loh guys ya. Kesalahan pertama itu karena dia tinggal di Indonesia. Yang kedua, kesalahan yang dibikin oleh Dr. Richard Lee karena dia itu sebenarnya tidak punya wewenang untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan tindakan. Nah, yang gue lihat dari kanal YouTube-nya dia dan pas dia komunikasi segala macam, itu dia ada poin kesalahannya di situ, guys. Jadi gini loh, si wewenang pengawasan obat dan makanan itu kan ada di BPOM. Penindakan pelanggaran ada di kepolisian, kayak gitu. Nah, si dokter atau si Pak Dr. Richard Lee ini kan dia menemukan ada kandungan yang melebihi batas ambang ketentuan yang ada di produk yang dia teliti tersebut berdasarkan hasil lab segala macem. Nah, kesalahannya dia adalah dia itu mengumumkan sendiri, terus dia itu menjadikan itu sebuah konten dan mengedukasi masyarakat dengan tujuannya seperti itu. Masalahnya adalah dia itu nggak punya wewenang untuk pengawasan tersebut. Seandainya dia tahu kalau di sebuah produk tersebut memang ada kandungan seperti itu, ya dia bisa melapor ke BPOM untuk menindaklanjuti temuan yang dia lakukan itu, kayak gitu. Nah, sekiranya itu nanti dia juga bisa ngadu ke Polda bahwa produk ini berbahaya segala macam sebagai masyarakat ngadu, tapi dia tidak berhak untuk melakukan yaitu tadi pengumuman dan segala macamnya. Kenapa? Ketika dia melakukan hal tersebut, otomatis pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut ya bisa nuntut balik gitu. Nuntut balik ya kayak tadi itu pencemaran nama baik, terus kayak semacam ya lo buktinya apa kayak gitu. Oke, buktinya sekarang dari hasil labnya dia segala macam. Enggak kok, aku punya hasil lab seperti ini. Nah, akhirnya kan jadi kayak kita sebagai masyarakat kan juga jadi bingung. Makanya wewenang itu kan ada apa ya namanya, ada di pihak BPOM dan penindakannya dari kepolisian supaya apa? Supaya tidak terjadi ya kayak gitu gesekan-gesekan yang memiliki kepentingan masing-masing kayak gitu guys itu. Tapi kalau seandainya waktu itu Dr. Richard Lee-nya langsung melapor ke BPOM atau ke kepolisian ya, dan nanti dari pihak kepolisian dan BPOM yang bertindak, ya tidak akan terjadi masalah apa-apa kayak gitu. Itu yang kesalahan yang dibikin oleh Dr. Lee yang kedua. Tapi guys ya, dari kedua kesalahan tersebut ya kritik kita itu balik lagi sebenarnya ke pemerintah gitu loh. Jadi pengawasan BPOM bagaimana kalau sampai ada produk yang sudah berlabel BPOM segala macam tapi ternyata kandungannya seperti itu melebihi ketentuan yang ada, kok nggak ditindak atau belum? Kita juga nggak tahu kan. Atau dari polisi bagaimana ini kok nggak ditindak? Nah, polisi juga kan membutuhkan kayak laporan atau segala macam gitu. Tapi yang membelit masalah Dr. Richard Lee ini bukan masalah tersebut loh. Ini hanya sebatas kayak wawasan aja buat kita gitu. Kalau kita mau memberikan semacam edukasi ya kita harus tahu bahwa kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang ya walaupun hal tersebut sangat berguna banget sama orang, tapi ya berbahaya sih ketika kita nyerempet-nyerempet, apalagi produk-produk kosmetik kayak gitu yang pemiliknya kita nggak tahu siapa sih, kayak gitu sih. Jadi buat kalian para influencer, tiktoker segala macem ya harus lebih hati-hati gitu. Makanya ada beberapa waktu lalu kayak kasusnya Syahrini itu ya, karena dia endorse First Travel gitu dan dia harus dipanggil segala macem ya. Karena dalam hal ini di undang-undang kita, di ketentuan yang ada bahwa
kalau kita ngebantu orang untuk melakukan sebuah kejahatan, otomatis kita itu termasuk orang yang turut serta gitu. Kalau turut serta ya sama aja status hukumnya, nanti kita bisa jadi terkena juga kayak gitu. Makanya kalau mau endorse ya kalian harus pastikan dan kalian itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk produk yang kalian endorse kayak gitu loh guys. Jadi endorse itu bukan masalah kalian terima duit terus setelah itu terjadi masalah dengan produk kalian endorse, kalian nggak ada rasa tanggung jawab, kalian nggak bisa lepas tangan begitu aja gitu. Ada tanggung jawab moral yang harus kalian tanggung ketika kalian menerima bayaran endorse untuk sebuah produk. Jadi ya harus benar-benar bisa milih-milih mana-mana produk yang memang bisa untuk di endorse dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, tuh. Ya makanya kita juga kan harus banyak belajar ya guys ya, supaya ya kita nggak terkena masalah-masalah kayak gini gitu. Kalau kita mau nge-review atau kita mau memberikan edukasi ya baiknya sih ya jangan ngelebihin ketentuan yang itu tadi gitu. Jangan ngelebihin, contoh ya memang kita nggak berhak untuk bilang bahwa produk itu salah, produk ini begini, produk itu begitu, ya kita nggak punya hak sih. Kesalahan yang mungkin bisa gue analisa dari Kartika Putri adalah ini terlalu ngotot ya menurut gue ya. Oke lah dia punya tanggung jawab moral, dia apa ya namanya, kalau Kartika Putri ini lebih lebih bijak dalam menghadapi kasusnya ini. Oke, dia dapat data dari si dokter Richard Lee ini begini kandungannya, terus dia dapat data dari orang yang endorse dia itu begini. Harusnya kalau Kartika Putri bertanggung jawab kepada follower pengikutnya segala macamnya, dia punya data pembanding gitu. Supaya apa? Supaya ada data yang akurat. Siapa sih yang benar gitu? Bukan memposisikan diri, yaitu tadi mewakili produk. Kalau gue lihat di sini si Kartika Putri lebih mewakili produk sih. Karena apa? Karena dia ya berbicara dari segala macam yang dia bicarakan, kepentingannya lebih ke kepentingan produk itu tadi. Jadi di sini ya apa ya namanya ya, gue sih kecewa sih ngadepin sikap dia. Gue berharap sikapnya dia waktu dia mediasi atau dia klarifikasi kayak gitu tuh, dia itu dalam pihak netral di tengah, siapa sih yang benar dalam hal ini kayak gitu. Kenapa? Karena ini kan masalah yang sudah apa ya, banyak yang tahu, otomatis ya kita sebagai masyarakat awam itu pengen ngelihat sesuatu yang mungkin kalau seandainya Kartika Putri bisa ngambil posisi seperti itu akan jauh lebih apa ya namanya ya, kita lebih acungin jempol sih kayak gitu sih guys. Nah pokoknya buat kalian nih tiktoker, selebgram, youtubers atau siapapun yang ingin memberikan edukasi harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai melebihi dari wewenang yang memang kita miliki dari masyarakat biasa kayak gitu. Kita harus belajar dikit-dikit lah tentang hukum supaya ya kita tidak tersandung dengan masalah-masalah kayak gini. Kalau udah nyinggung orang segala macam urusannya repot ya. Oke, dan kita sebagai youtubers mungkin si selebgram segala macam, kita kapanpun bisa dituntut secara hukum ketika apa yang kita informasikan itu ternyata tidak akurat, tidak sesuai segala macam. Kenapa? Dalam hal ini kita bisa dibilang turut serta mempromosikan kayak gitu, membantu dan semacamnya. Yang di situ ada motifnya adalah ekonomi, dimana kalian dibayar untuk itu. Sama halnya ya dalam hal ini adalah si dokter. Pak dokter memang niatnya dia memberikan edukasi atau segala macamnya, tapi dalam hal ini dia upload di kanal YouTube yang secara tidak langsung menghasilkan rupiah, menghasilkan subscribe. Nah itu kan ada motif ekonomi di situ, bisa seperti itu kayak gitu. Dan apa ya namanya ya, kalau udah seperti itu nanti ada yang mempermasalahkan lagi ya jadi masalah lagi kayak gitu. Kalau memang pure mau dia mengedukasi ya mungkin cari lembaga-lembaga non-profit untuk menginformasikan hal tersebut. Tapi ya apa ya, gimana sih? Ya guys, pokoknya intinya di situ bahwa dari kita harus lebih hati-hati lagi dan kita harus banyak-banyak belajar sedikit-sedikit lah mengenai hukum supaya ketika kita berhadapan atau kita melakukan sesuatu kita tahu bahwa ini koridor kita, ini bukan, ini koridor kita, ini bukan. Yang pada akhirnya ya kita bisa lebih hati-hati untuk tidak bermasalah tentunya. Ya, kita belajar dari kasus Kartika Putri dan Dr. Richard ini. Semoga nggak terjadi atau menimpa kita. Guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nyaksin video ini. Gue Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi
berikutnya guys. Dadah.